balik lagi di Friday Fragrance Zodiac Edition. Oke, ulang lagi. Menurutku yang Tadi kita belum memperkenalkan diri loh. Hai, welcome back to Friday Fragrance. Yes. Karena udah mau 2024 ya Kak. Iya. Tapi sebelum masuk ke 2024 kita bahas dulu yang Sagittarius. Happy birthday Sagittarius. Betul. Kalau lagi nyari kado buat diri sendiri atau buat teman dan pengen ngasih parfum nih, kita udah punya ya rekomendasinya sebanyak ini. Dari ujung sampai ujung, Iya. sampai penuh mejanya. Sampai penuh, dan katanya kalau Sagittarius itu senang sama sesuatu yang luxurious. Bener, Yang mahal-mahal, jadi aku bawa yang mahal-mahal. Kalau mau tahu rekomendasinya apa aja, Stay tune. Sagittarius nih, kalau jadi aku Sagittarius sudah bawa nih seorang Sagittarius. lebih nggak totok ya kalau Sagittarius ya. Kayaknya. Coba Karena- nanti kita kulik lebih jauh. Kalau nggak salah ya, Kak, tanggalnya tuh mulai Sagittarius itu di tanggal 21 November sampai 21 Desember. Oke. Nah, kebetulan aku tuh sebenarnya di tanggal 20 Desember. Jadi udah kayak mau ke Capricorn. Capricorn. Jadi kayaknya nggak totok Sagittarius. Tapi kalau nggak apa-apa. coba ya nanti kita Iya. lihat. Kalau ngomongin Sagittarius itu kan elemennya api ya. Ya. Membara, makanya pakai baju merah. Merah. Cocok banget. Padahal warna sebelakangnya sebenarnya bener Sagittarius tuh ungu. Nah, ini bunganya ya, bunganya tuh bunga carnation yang memang Carnation. warnanya ungu. Jadi Sagittarius itu main colornya tuh purple, second colornya itu turquoise. Apa namanya? Birdstone-nya. Birdstone-nya Turquoise. itu. Iya, betul. Terus lambangnya apa? Lambangnya Archer. Jadi Lambangnya Archer. membidik. Yang suka membidik. Jadi dia tuh apa sih badannya manusia? Dia centaur, Kak. Jadi ya. kakinya kuda, badannya manusia. Iya. Dan bawa panah. Terus kalau karakternya nih? Banyak yang bilang tuh adventurous. Tapi kayaknya kalau kata di belakang kayaknya nggak se-adventurous itu. Kayak enggak ya, kayak anak rumahan nih. Iya lagi Kak, karena nyampur Capricorn tuh jadinya begitu. Oke. Tapi aku suka explore Kak. Ya, terutama parfum ya. Betul, makanya sampai kayak ada banyak deh aku Ada banyak, ya, nyobain parfum dari Mm. awalnya aku belajar juga tuh karena dari floral dulu Kak. Makin lama hidungnya terbiasa jadi mulai suka wangi-wangi yang lain. Makanya aku senang banget explore parfum gitu. Katanya juga independen Kak. Ya. Kebetulan iya sih. Alhamdulillah. Dijajarin ibu di rumah. Terus open minded juga ya. Ya tadi berhubungan dengan si adventurous, senang belajar hal-hal baru. Betul. Terus senang sesuatu yang berbau-bau culture juga. Bener Kak. Terus juga valuing education dan Ih. senang sesuatu yang mahal. Bener nggak tuh? Agak iya lagi. Suka Emang yang iya. mahal. Ini ya sepanjang aku syuting zodiak ini kayaknya baru dia yang bawa parfum lokal yang lumayan mahal. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Langsung Kak. aja ya kita bahas Rekomendasi. parfumnya apa aja. Oke, tadi kan kita udah ngomongin bunganya ya. Bunganya tuh bunga carnation yang ini. Dan sebenarnya wangi bunga carnation tuh bukan wangi bunga yang gimana sih, yang enak, Iya, semerbak gitu. Bener, kan. Bukan yang iya. kayak dipajang di rumah. Iya, bukan yang kayak jasmine tuh bros gitu. Bukan gitu. Wanginya tuh emang sebenarnya lebih spicy. Terus Oh, lebih agak mirip lily, white lily ya Kak? Kan iya, dia juga kalau ada lili itu spicy-nya. kan iya spicy-nya tuh kayak pedes gitu kan. Nah, kalau ini ya ada pedesnya juga tapi juga ada kayak bobo tanahnya gitu loh, earthy. earthy. Spicesnya tuh yang lebih ya banyak rempah-rempahnya gitu. Oh, I see. Jadi on its own tuh sebenarnya wanginya kurang oke, tapi ya ternyata kalau dijadiin perfume notes digabungin dengan yang lainnya tuh ini udah kecampur dan jadi bisa jadi enak banget gitu. Oh, pantesan. Cuma memang nggak banyak ya Iya, parfum Kak. yang ada carnationnya. Iya, jarang banget apalagi lokal ya. Tapi somehow beberapa parfum lokal tuh cukup add carnation juga. Jadi aku cukup eksploratif juga ya dari parfum lokal gitu. Apa tuh yang kamu parfum ada carnation ya? Nah ini Kak, ini yang paling gak usah ditanya lah, paling Oh. terkenal. Ini Mother of Pearl yang Honorable Woman. Ya. Cuman aku taunya dia tuh ada di Heart Notes-nya Kak, si Oke. carnationnya. Dia tuh tuberose banget kan wanginya. Tuberose banget, udah gitu ya lebih floral, white floral, tapi cukup elegan sih Kak, karena emang Oke. judulnya aja udah Honorable Woman. Iya, jadi kayak, klasik sekali.
Ini aku juga punya yang botol lamanya dan ini salah satu yang aku suka juga dari si MOP ini. Tapi juga cukup fresh ya Kak, dan emang ada hint spicy-nya mungkin dari si carnation itu mungkin sendiri. dari si carnationnya itu. Jadi carnation tuh ya spicy, terus ada kayak cengkeh-cengkehnya gitu nggak sih? Pokoknya honorable moment banget deh. Pas banget gitu. Berasa ini ya, elegan. Terus apa lagi nih? Ini anak sih yang si honorable woman yang dari Mother of Pearl. Dan packagingnya udah yang baru. Kalau yang kemarin kan dia lebih berat ya Kak. Iya, sekarang lebih ini tebal. lebih mudah dibawa kemana-mana sih kayaknya, karena lebih tipis. Terus carnation aku yang versi kedua ini sih Kak. Tapi menurut aku justru ini tuh agak lebih pionis. Cuman balik lagi di hearts-nya itu ada carnation juga. Gitu. Tapi kayaknya ini lebih white floral banget sih. Ya. By the way, yang suka peony tuh di video sebelumnya aku banyak bahas ini ya, parfum-parfum peony. Betul. Oh ya, ini pokoknya yang suka parfum emang yang wanginya tuh projectionnya tuh kenceng banget kan ya si kalau peony ini. Ini dari Signil French Peony Smooth. Tuh. Dia tuh ya jadi lebih agak soapy dikit kan, tapi malah justru aku nggak menemukan spicy-nya di carnation itu. Iya. Mungkin nanti kali ya kalau udah agak lama udah dry down ya. Baru mulai berasa si peonis itu. Tapi ini kalau buat daily enak banget sih Kak. Buat ngantor atau buat special occasion kayak kondangan. Iya, yang kayaknya kita tuh feminine banget gitu ya, bajunya nih cocok banget sih sama wangi ini. Itu kalau dari aku Kak, kalau carnation. Dua itu aja. Dari carnation. Kalau aku yang paling ini ya, pokoknya kalau cari parfum yang ada carnationnya, ini selalu keluar gitu di awal, dan ini adalah klasik banget parfum dari Guerlain. Ini parfumnya tuh dibuat kayak 1919 gitu. Tapi ya ini versi yang barunya gitu. Aku belum lahir Kak. Iya sama. Nenek gue juga belum lahir 1919 sih. Ya ini ada carnationnya, ada sedikit peppery-nya gitu. Cuma sebenarnya overall tuh kadang-kadang wanginya menurut aku agak kayak karbol juga sih. Oh, iya nggak sih? Tapi aku sih suka. Aku mengingatkan dengan Dettol lagi kan. Iya, pokoknya alat-alat pembersih itulah, wangi-wangian pembersih. Tapi aku suka sih wanginya. Jadi ini ya, yang Guerlain L'Heure Bleu itu yang ada carnation. Nah, dari banyaknya parfum yang aku punya, ternyata aku tahu ada carnation itu cuma ini. Mungkin ada sih yang di lain-lain ya, cuma aku nggak benar-benar cari satu yang emang paling prominent tuh yang ini. Cuma carnation itu kan wanginya full of spices, tadi ya cengkeh, saffron. Nah, itu banyak banget sih aku parfum-parfumnya. Jadi aku bawa juga di sini. Salah satunya tuh adalah nih Jo Malone. Pasti selalu ada parfum Jo Malone gitu kan. Mereka punya semua. Ini yang Mimosa and Cardamom. Jadi Cardamom udah lah ya, Cardamom kan udah spices banget, dan Mimosa tuh wanginya kayak ketimun. Jadi menurut aku tuh enak banget, fresh, yang lembut tapi ada spicesnya tapi lembut gitu. Enak kan? Iya, aku tuh kalau lagi acara-acara di rumah sering pakai ini karena biasanya kalau yang lagi panas-panas gitu, pakai ini tuh berkarakter tapi tetap lembut gitu. Agak fresh dikit ya Kak? Fresh iya, soalnya kan Mimosa itu kayak ketimun gitu kan. Enak. Terus kalau kita ngomongin ini juga ya, parfum-parfum dengan spices, tentunya harus ada personal chemistry unspoken. Dari kan personal chemistry itu punya 2 varian ya Kak. Tapi aku yang paling naksir ini. Paling suka ini ya. Unspoken. Aduh, ini emang enak banget ya. Jadi ini Plummy. Ya udah dijelasin lah ya di video personal chemistry. Wah, langsung mungkin banyak kok di rumah. Plummy, terus Incense, terus tapi emang aku nanti tuh Incense tuh yang bikin kayak memanggil aku, ayo Rere, ayo beli yang check out sekarang beli. Juga. Terus ada juga, ini semua orang udah tahu lah ya, Sejuta Umat. Walaupun mungkin taunya banyaknya yang palsunya gitu. Ini lagi banyak palsunya juga. Maison France Courjan yang Baccarat 540. Ini wanginya vanilla saffron banget. Karena aku sering nyium yang dub-dubnya, aku sering menyium yang aslinya. Sekilas sih sama, tapi ini tuh nggak cloying banget gitu loh, ya malah kan? Lebih enak Iya dong. Bukan yang cloying gitu ya. Lebih enak. Sekarang sih mungkin udah nggak terlalu sepopuler 2-3 tahun lalu gitu. Tapi kalau 2-3 tahun lalu kan kayak udah agak capek ya dengan wangi ini gitu. Tapi sebenarnya wanginya tuh enak, cuma aja karena terlalu banyak palsunya.
Nah, kalau yang dari lokal, aku juga ada yang normal estate. Oh, kamu juga bawa normal Aku estate. juga punya nih. Tada. Kalau aku yang 007, ini wanginya ya ambery. Ini Saffron juga, kayak si MFK itu ada saffronnya, tapi ini ada lebih banyak kayak kokoanya. Terus enak deh. Vanilla juga gitu. Ini wangi-wangi yang kalau orang belum terekspos ya, kayak ini tuh kayak berat banget gitu kan ya. Bener. Emang aku awalnya juga pas nyium tapi kalau udah suka tuh jadi pasti nyaman banget ya, kayak buat tidur tuh enak banget gitu. Iya bener, enak lagi. Iya, agak leathery ya Kak. Iya, sweat gitu ya. Ini enak banget. Terus dari lokal juga ada satu lagi nih yang dari Usual Scent Lab. Ya, ini yang kolaborasinya sama Lizzie Para, Rose Supreme. Kayaknya waktu itu pernah dibahas yang Rose Solace ya, yang satunya. Kalau ini yang Rose Supreme yang lebih beratnya gitulah. Ada saffronnya juga, ada rose-nya. Lebih ada oud-nya. Udah oud-nya ya benar. Iya, Kalau yang Solace kan lebih light ya Kak? Iya, lebih light, lebih green gitu ya. Kalau ini kan lebih bold. Iya. Nah, itu beberapa parfum yang menurut aku tadi ya ada carnation-nya sama ada elemen-elemen yang bisa didapatkan di bunga carnation itu. Sekarang kita mau bahas yang berdasarkan ininya kali ya, elemen fire. Api yang membara, yang hangat, sensual gitu. Kalau yang sensual takut. Ayo coba keluarkan Re. Aku tuh kebetulan memang wanginya justru kebanyakan white flower sih Kak. Tapi kalau yang wangi emang lagi into banget. Tapi salah satunya adalah ini layer yang Midnight Haze. Dia tuh sebenarnya malah lebih cenderung woodnya yang lebih berasa, lebih kecium duluan. Tapi somehow menurutku berkarakter sih Kak. Dan orang beberapa ada yang bukan kurang suka atau emang nggak terbiasa sama wood ya Kak. Tapi karena ini aku udah lama-lama sering pakai, sering nyium, lama-lama jadi kayak kok enak gitu. Dan SPL-nya juga cukup kuat ya sih Kak, karena dia kan X-rate ya. Dia ada sedikit kayak mintinya gitu juga nggak sih? Fresh minty ya agak di awal. Dan tapi aku merasa emang notes yang paling berasa banget itu oud-nya. Gitu. Kayaknya oud-nya di tengah-tengah baru munculnya kayak balsamic gitu ya. Agak-agak herbalik dikit ya Kak. Iya. Ya, makanya enak kok ini. Ini yang pertama, yang kedua yang ini. Ini menurutku hangat juga sih Kak. Ini sering banget di-mention sih di mana-mana dan emang enak sih wanginya, nggak usah ditanya lagi. Ya. Ini Alchemist yang Out West. Dia tuh emang hangat menurut aku karena ada citrusnya yang bikin bukan citrus yang biasanya kayak jeruk-jeruk gitu Kak, tapi justru karena dicampur sama notes-notes lain jadi dia tuh berasa boozy, tapi juga buzinya yang hangat, yang nyaman gitu juga sih Kak. Dan emang karakternya dia tuh emang katanya kayak cowok ganteng gitu loh. Kalau aku rasa ini tuh kayak teh gitu. Kita hidungnya berbeda. agak kayak teh, tapi ya enak, dan warnanya juga kan kayak dark tea, kayak black tea gitu kan. Tapi emang enak sih. Gitu. Itu dari aku sih Kak kalau yang hangat-hangat. Nah, kalau versi Kak Hani. Aku lanjut juga ya yang dari Alchemist ini kebetulan yang baru launching banget itu collab sama Maudy Ayunda adalah yang Oniris. Menurut aku wanginya sensual banget sih ya ini. Sedikit sweet, terus ada tuberose-nya juga. Pokoknya kalau parfum ada tuberose itu biasanya jatuhnya tuh memang jadi sensual nggak sih? Iya. Dan lucunya ada ornamennya gitu, emang berkarakter banget parfumnya. Iya, jadi beda ya sama yang versi yang bukan collab-nya. Ini ada tassel-nya gitu. Terus wanginya tuh ada orange blossom-nya juga. Terus agak musky, vanilla-ish gitu. Kak jujur tau nggak yang di benak aku? Apa? Agak mengingatkan aku sama balsam. Ada balsamicnya ya. Mungkin bisa jadi. Tapi kalau disemprot dia ada ininya kayak sweetnya. Malah kalau buat aku agak sedikit terlalu manis. Iya. Bener sih Kak. Iya. Ini sih harusnya cukup crowd pleaser ya. Harusnya cukup banyak yang suka nih wangi-wangi seperti ini. Terus ada satu juga nih yang ini kan elemen api ya, hangat. Ini Unken Harunya Nicholas Saputra. Yang For Me. Jadi kan ada yang For You, ada For Me. Kayak For You pernah aku bahas di sini.
Nah ini yang for me sih wanginya sandalwood banget sih. Hangat, comforting banget. Ya Indonesia banget lah, biasanya mama-mama kita tuh punya kipas kayu. Tahu kan kipas ini? Nah itu wanginya kayak gitu. Kipas kondangan ya kan? Bener, full of memories banget sih buat kebanyakan orang. Dan yang namanya memories itu biasanya pasti menghangatkan gitu kan. Kayak kebayang lagi api unggunan. Bener, gitu, iya. Terus ada versi, ini ada yang dari Zara Ebonywood. Ini. Zara yang ini tuh yang kerjasama sama Jo Malone the person ya, bukan Jo Malone London yang brandnya. Ini juga wanginya agak-agak cengkeh gitu. Lebih woody ya kan? Iya, woody. Terus ada spices, pink pepper gitu. Slightly sedikit, iya sih. Iya, enak ya. Wanginya tuh kayak wangi-wangi lagi winter gitu nggak sih, kayak Christmas. Aku waktu itu pernah pakai ini, terus pergi sama aku kan, sama Jehan, dia bilang, "Mami, you smell like Europe," kayak a night out in Europe gitu. Ya emang wanginya cocok banget sih buat dipakai winter gitu. Ini cocok loh buat segitaris yang suka traveling. Ya size-nya juga cocok ya. Tapi kayaknya udah nggak ada ya. Kayaknya udah ini sih Kak, udah nggak produksi lagi sih. Udah nggak produksi lagi. Terus ada banyak lagi nih, masih banyak. Ini ada Mykonos Sansa. Ini juga sensual banget sih menurut aku. Dari botolnya aja udah seperti itu, wangi-wangi itu. Jasmine, ada agak teh-tehnya juga sedikit, ada sedikit greennya di awal. Agak calming ya kan? Ada tuberosnya juga. Iya, ini lebih comforting, lebih elegan juga sih Kak. Iya, elegan. Cocok lah buat Sagittarius ya. Kalau special occasion. Special occasion. Terus ini ada dari Tom Ford juga yang Black Orchid. Sama sih, tipe-tipenya kayak gitu ya. Ada nuansa floralnya, ada rose-nya, ada jasmine-nya, tapi juga ya ada cengkehnya, ya nggak sih? Ya, ini lebih klasik ya Kak? Iya, ada incense-nya, ada patchouli gitu-gitu. Iya Pak, iya. Agak herbalik dikit. Enak. Terus ini banyak, ada Hermetika yang rose, apa ini namanya, rose fire. Nah namanya aja udah fire gitu kan. Rose fire ini rose banget sih menurut aku. Tapi ada campuran cengkehnya juga, cengkeh sama vanilla sama pokoknya amberish gitu lah ya. Ada kayak tongka bin, enak. Menurut aku lebih enak lagi kalau udah disemprot sih. Kalau di situnya tuh entah kenapa ada wangi-wangi terlalu balsamic. Tapi kalau udah disemprot sih enak. Rose-nya tuh rose yang bukan yang water gitu ya Kak? Udah lebih dark gitu. Iya, lebih dark. Lebih berkarakter. Nih ada dua lagi. Bentar, yang mana? Ini ada yang paling besar dan paling berat. Gede banget Kak. Asli. Night Clubbing by Celine. Apa namanya? Kebayang lah ya kalau night club tuh seperti apa sih wanginya? Kamu kan sering clubbing nggak? Katanya adventurous. Aku adventurousnya di rumah tadi. Jadi ke night club kan wanginya tuh biasanya ada wangi-wangi rokok ya kan, ada wangi kulit, keringet juga, terus wangi boozy gimana sih, rum, wangi-wangi alkohol. Nah ini menurutku semuanya campuran jadi satu. Tapi ketika disemprot yang menarik tuh adalah ada galbanumnya, ya nggak sih, kayak a burst of apa ya, kayak wangi yang clean kayak sabun gitu di awal. Enak banget. Dan biasanya galbanum itu ada di wangi-wangi parfum-parfum klasik gitu zaman dulu. Pantes emang fresh, soapy gitu-gitu. Iya, di awal, tapi lama-lama ya leathernya itu semua akan keluar di akhir gitu ya. Iya, enak sih. Ini aku suka. Terus terakhir ada dari local brand Alien Objects. Ini pas banget sih, nuansanya udah mau Christmas juga sebentar lagi. Ini dia punya yang Rudolph. Wanginya. Tapi jusnya beda ya Kak? Dia sama yang apa? Ada ininya kayak ada itunya sesuatunya, sesuatu, kayak remah-remah ya. Nah ini wanginya Christmassy banget sih menurut aku. Kayak coklat, iya nggak sih? Iya, ada cookies. Iya, cookies. Terus ada kayak cinnamon, apple, rum gitu-gitu. Enak ya. Iya kan, jadi mengingatkan sama suasana ya Christmas, holiday di rumah sama keluarga tuh, suasana yang warm gitu.
Tadi kan kita udah ngebahas parfum berdasarkan bunganya, carnation, sama berdasarkan elemen api. Yang terakhir nih, karakter. berdasarkan karakternya tadi yang pertama yang adventurous ya. Bener Kak, ini sebenarnya lebih banyak yang berkarakter ya. Karena emang aku tuh karena suka explore, jadi suka nemu wangi-wangi yang aku suka dan emang kalau dipakai tuh berkarakter aja di aku gitu. Cuman emang bukan yang hangat-hangat, bukan yang spices, tapi malah justru di luar itu sih, makanya aku juga bingung ya. Emang karena suka explore jadi suka bingung ya. Yang pertama tapi aku mau mention ini dulu deh. Ini Imperial Purple dari Zara. Kebetulan tuh Zara kan suka collab ya Kak, kayak Jo Malone gitu-gitu. Nah aku tuh sekarang lagi into kalau Zara collab sama perfumer. Ini dia collab sama Anne Ayu, tapi aku kurang tahu sebenarnya dia perfumer yang pernah bikin apa. Cuman entah mengapa ini tuh wanginya aku suka banget karena dia powdery tapi nggak powdery, cuman maskulin tapi yang dewasa gitu Kak. Jadi memang agak kalem, tapi maksudnya nggak yang maskulin banget, nggak yang cowok banget, cuman emang unisex menurut aku sih. Oh, iya Kak. Ya ini wanginya tuh iris banget. Iris ya, bener. Powdernya mungkin dari si iris itu. Iya. Cuman yang dari notes yang agak waxy sedikit. Bener Kak. Terus ada satu notes yang aku tuh surprisingly kaget, di situ ada notes cereal Kak. Kayak barley gitu ya. Iya, jadi kayak unik gitu sih. Jadi makanya pas beli dan nyium dan pakai suka jadinya gitu. Iya. Karena kayaknya iris itu kan lumayan mahal ya. Iya. Dan biasanya ada di parfum-parfum mahal. Maksudnya untuk ada di Zara tuh berarti wow. Oke banget aku nih pun gitu kaget dapetin iris. Apa namanya tadi, something purple, Imperial Purple. Secara warnanya Sagittarius juga purple. Jadi memang sagi banget. Pas lah gitu. Nah buat nextnya ini sih Kak, aku tuh sering banget mention ini, udah sampai berapa kali di video nih masuk mulu, udah di highlight mulu. Ini Elegantly Tokyo the collab juga bareng sama Jo Malone. Kalau yang ini sama ya sama yang. Nah bedanya kalau yang ini lebih woody Kak. Cuman kalau ini menurut aku lebih woody tapi agak sedikit jasmine, jadi agak floral gitu. Ini tuh bedanya apa sih ya sama yang putih? Karena aku ada yang besar, yang Amalfi apa gitu. Oh ini bedanya kalau yang ini emotion gitu kan sama ininya. Nah kalau ini lebih kayak kota-kota gitu Kak. Ada Tokyo, ada Dubai, ada yang ini Paris juga gitu. Tapi entah mengapa aku merada mengingatkan sama minyak kayu putih Kak. Karena emang woodnya tuh bukan wood yang kayak sandalwood atau itu, tapi lebih kayak aki gaya wood kalau nggak salah. Itu cukup gayak gitu ya. Iya gayak gitu. Iya. Ini wanginya, ini jasmine nggak sih? Tapi jasmine sama tangkai-tangkainya gitu lah yang bener. Jadi agak green. Iya, agak green. Ini Karina udah agak teh juga. Oh, dia suka juga. Suka juga Kak. Agak green kan emang karena dia suka wangi green gitu. Terus kemudian yang ini kalau tadi Kak Hani mention yang 007, kalau aku punya 019. Nah cuman bedanya kalau yang itu lebih bold, lebih heavy tapi agak sensual. Cuman kalau ini lebih agak neutral tapi agak citrus tapi agak busi juga dikit Kak. Cuman memang kalau buat daily wear lebih sering enaknya buat daily wear gitu ketimbang kalau ini kan buat ke clubbing atau special occasion lebih berasa wanginya gitu. Cuma kalau ini lebih bisa dilihat dari warnanya juga ya. Iya, dari jusnya. Kalau warna yang lebih gelap tuh emang biasanya lebih berat. Jadi bedanya iya. Ya ini lebih floral gitu, lebih floral version, lebih airy, sensual tapi cuman aku irit-irit karena emang aku senang banget ini. Aku kalau senang banget malah udah habis gitu. Malah justru buat momen spesial aja gitu dipakainya gitu. Terus berikutnya yang ini juga, ini emang agak boozy, cuman agak herbally juga. Ini layer juga, ini yang Velvet Dream. Ada yang biru, ada yang hijau, tapi aku lebih suka yang ini. Kalau ini tuh lebih ke agak surprisingly agak manis dikit sih Kak, karena ada cherry-nya, tapi agak herbally, cuman agak boozy dikit gitu. Dan emang enak banget buat kalau buat malam-malam gitu sih dipakainya. Mana tadi yang belum kena? Oh iya, ini langsung kayak bubble gum gitu sih kalau di aku di awal-awal ya sirupi, bener.
Cuman Iya. surprisingly aku suka Licorice ya. gitu Kak. Makanya Ya kayak ram banget wanginya. terus nextnya juga yang ini Elizabeth Undercover dari House of Medici. Kalau ini aku sukanya karena dia tuh ada campuran tobakonya Kak. Jadi emang cukup heavy tapi lebih ke bukan yang wangi kayu banget, wangi berat banget, tapi justru agak sedikit hint of floralnya, jadi agak elegan gitu Kak. Kayaknya lagi banyak ya parfum lokal yang ngeluarin notes tobacco ya. Kayak kemarin Multitude itu juga ngeluarin. Ya, sama YN Perfumery kalau nggak salah. Ini sih ya tobacco-nya belum sih ya di awal. Karena dia Dia notesnya lebih- base Kak. Iya, lebih kayak sedikit kayak balsamic gitu loh. Jadi wangi-wangi yang unik, heavy, tapi Iya. enak dipakai juga. Iya, cukup inilah adventurous lah. Adventurous. Bukan wangi-wangi seperti biasa ya, Seperti yang floral gitu-gitu. Benar. Kalau dari aku itu Kak. Oke, gantian kalau kan dari aku untuk yang adventurous, jadi aku coba cari yang notes-nya tuh emang jarang ada di parfum-parfum lain gitu kan. Biasanya kalau parfum apa sih ya, jasmine, rose gitu-gitu. Iya. Woody, kalau ini tuh sesuatu yang beda. Ada dari Jo Malone lagi, ini si lime, basil, and mandarin. Jadi kayak bumbu dapur gitu loh ininya, ya nggak sih, namanya lime basil, Jadi kayak penasaran buat bumbu dapur. masak, buat bikin pasta gitu-gitu. Tapi aku sih suka wanginya, unik banget dan kayak Jo Malone banget. Si lime basil and mandarin. iya. Dia fresh, terus yang bener-bener kayak mungkin agak sedikit bitter ya. Iya sedikit kan. Karena lime-nya itu kan. Iya, tapi enak sih, aku suka. Iya, enak, Iya, dan dia udah ada kayak lilin, room spray dan lain-lain, dan itu juga enak buat jadi home fragrance. Terus yang kedua ini dari Istoa de Parfum yang 1804, ini wanginya kayak nanas. Asli wanginya tuh pineapple banget. Cobain deh, kayak pengen ngerujak langsung nyium wangi ini. Iya kan? Enak tapi iya. Kayak nanas. Nanti lama-lama kayak ketemu leather, kecampur leather kena kulit tangan tuh udah enak banget sih. Tapi sama merimain aku sesuatu Kak. Apa? Wangi museum. Wangi-wangi buku gitu ya. Leather Agak. lama-lama. Enak sih. Terus suami aku juga suka banget, jadi emang unisex sih. Rata-rata parfum ini unisex sih. Enak ya. Iya. Nah, terus tadi ada kamu tuh kan ngebahas ada Tokyo ya? Iya. Kalau aku ada Kyoto. Ini. Kyoto dari Diptyque. Ini kalau nggak salah ini limited edition deh. Ini unik banget karena wanginya tuh pedes. Sepedas mulut Izan. Bener, wanginya tuh pedes yang peppery pedes, kayak pengen kayak pedes karet 2 gitu loh. Iya nggak? Kayak sambal. Bener, wanginya tuh pedes banget. Jadi kalau if you're adventurous, nah coba deh. Aku kayak tidak Parfum ini. se-adventurous ini deh Kak. Ini sambal banget. Sambal banget, ini pedes banget wanginya, ya kan? Iya. Ini sih harusnya kalau mungkin di musim dingin itu akan lebih enak ya. Maksudnya daripada kena keringet kita iya. di hawa-hawa yang panas. Coba deh di tangan. Siapa tahu naksir sama wanginya. Justru takut kalau nanti. Terus satu lagi kayaknya ini yang terakhir. Tapi surprisingly agak green ya Kak? Iya ya, di awal tuh green, lebih green. Mungkin kalau cabai rawit gitu kali ya. Atau kayak bell pepper gitu yang hijau. Green di awalnya. Nah, ada satu lagi itu ini dari Byredo yang Balde Offering. Ini salah satu parfum awal-awalnya Byredo ya. Ini aku suka sih karena ini sebenarnya aku ada yang botol satunya yang lebih kecil yang udah mau habis. Ini juga unik sih menurut aku karena wanginya tuh ada marigold. Marigold tuh lumayan jarang juga kayaknya di parfum-parfum, sama ada daun dari Afrika tuh namanya bucu apa gitu. Itu tuh ada di sini, terus sama agak saffron gitu sih. Tapi yang bucu sama marigold itu sesuatu yang jarang aku temuin gitu ya di parfum, dan wanginya sih aku suka sih. Enak banget. Iya, dan lumayan unik gitu kalau kita ngomongin kayak parfum-parfum yang woody atau yang spicy, yang earthy. Nah ini tuh kayak nggak terlalu masuk di kategori manapun gitu ya. Iya, tapi aku suka aja sih Kak. Enak banget. Adventurous tapi pasti bisa diterima banyak orang. Gitu. Oke, tadi tuh aku ada yang ketinggalan Kak. Karena aku agak bingung ini masuknya
warm atau cold. Oh. Ini yang main, yang narkotik, karena menurut aku tuh nggak tahu kenapa pas pertama kali nyoba tuh gingery banget gitu. Jadi kan aku menangkap bahwa ginger itu warm ya kan. Iya. Cuma entah mengapa ketika nyium ini tuh justru malah nggak warm, malah justru agak cold gitu. Tapi ini enak banget kalau buat di layer gitu sih kak. Oke. Ini masuk lah ya ke kategori yang adventurous tadi. Bener. Karena kan ya ginger gitu loh, nggak banyak juga parfum yang wanginya tuh ginger. Aduh, semprot mana lagi ya? Ini kayak aku udah pernah semprot tapi aku agak lupa. Nah, aku nggak mencium gingernya. Oh, ada sih ya sedikit, ada sedikit banget kak. Kalau di botol kecium banget sih kan, tapi kalau disemprot malah slightly gingery gitu. Dia lebih fresh gitu. Enak. Oke, itu dia rekomendasi dari aku dan Kak Hani. Ini udah banyak banget ya, udah disemprot-semprotin sampai kita mandi nih wangi-wangi Ya, ini. ada 20 lebih nih parfumnya ya. Kalau memang ada rekomendasi Sagittarius lainnya bisa komen di bawah juga ya. Jadi kita bisa tahu nih Kak, kira-kira adventurous apa nih si para Sagittarius yang lain. Rekomendasi apa lagi nih? Betul. Nah, kalau yang buat nextnya kita bakal ngasih tahu juga buat si Capricorn ya kak. Iya, Capricorn. Kalau udah mau mulai kasih colongan-colongan, kamu Capricorn dan suka parfum apa, boleh juga. Siapa tahu nanti bisa kita bahas kalian di video berikutnya. Oke, thank you for watching. Happy birthday sekali lagi buat Sagittarius. Semoga panjang umur dan selalu wangi. Thank you so much Thank for you. watching. Bye bye.